Kali ini kita lagi mau jalan ke PIK 2. Sekalian ntar kita mau mampir ke Ivan Motor. Nah jadi gue diajak sama temen gue, Norman. Dia kakak iparnya Ivan ya, dari Ivan Motor. Nah akhirnya kita ngobrol-ngobrol kemarin, katanya coba tuh, lagi ada mobil antik tuh katanya, GDM Special pokoknya. Dan dia tahu banget gue sukanya mobil-mobil Jepang, jadi diajak hari ini mobil apa, langsung aja nanti kita lihat sampai di Ivan Motor. Sekarang kita udah nyampe di Ivan Motor PIK 2, langsung aja gue mau janjian nih, hari ini ketemunya sama Norman ya, temen gue nih. Jadi Bro Ivan katanya udah ada acara, dia harus langsung buru-buru balik, kita langsung ngobrol aja ketemu sama Norman. Nah itu dia tuh, udah ada sih. Hai Vin, welcome ke Ivan PIK 2 ya. Keren banget hari ya, ini mau kasih lu lihat mobil yang benar-benar spesial dan limited banget. Porsche? Ini dong, enggak dong. Ini nih. Tahu aja kan demennya gini-gini ya. Kan lu jadi master nih. Ini apa, GRMN ya? GRMN iya. Ada warna putih ya? Gue baru tahu loh. Ada. Oke, nice. Ini kayak Om Fitra Eri punya. Benar, ini yang warna putih. Nah, oke. Coba kita lihat. Lihat. GRMN warna putih. Gue sebelumnya belum pernah lihat sama sekali GRMN. Ini hanya imported by Ivan Motor. Ini hanya limited lah. Oh, limited ya. Di bawah 10 unit mah pasti dah limited. Ya limited lah. Oke. Udah ini Coba mobil. Kita lihat, ya dicek aja, dicek. Gue jamin lu pasti suka nih. Nanti udah review SPK nih. Kayak Om Fitra ada kalau gitu. Harus dong. Ya kita lihat-lihat ya sampai Oke. Jadi rupanya inilah mobil spesial yang udah disiapin sama Norman ya buat gua lihat ya, bukan beli ya, ini baru lihat. Mungkin dari lihat pengen beli nggak tahu juga, tapi ya mobil ini spesial kenapa? Karena seluruh dunia cuma ada 500 unit. Ya, 500 dan di Indonesia yang gue tahu sih nggak sampai 10 ini, bahkan kayaknya di bawah 5 unit gitu. Yang gue tahu ada 2 mobil, ya, yang kita tahu ada punya Om Fitra, ada juga punya teman kita ya, JDM Garage, dan gue baru pertama kali lihat warna putih. Nah, apa tuh? Kuncinya. Aduh, racun. Siap di review. Oke, kita lihat-lihat ya izin. Oke, silakan. Oke, kita langsung lihat aja dari bagian buka pintu aja gue udah langsung impress ya, karena kita bisa lihat di sini ini joknya pakai Recaro. Recaro, Civic Type R juga udah pakai Recaro, tapi yang ini Recaronya tipe yang motorsport, ini adalah bucket seat ya. Kalau yang di kita punya masih reclining, ini bucket seat, dan juga kita bisa rasakan itu dari bagian panel pintu dan atap karbon, ring belakang itu bahannya carbon fiber. Kalau nggak salah sih mengurangi bobot mobilnya sendiri hampir sekitar 20-30 kilo ya. Dan yang pertama mungkin kita cek dulu ruang mesinnya. Nah yang langsung kita bisa rasakan itu ngangkat kap motornya jauh lebih enteng ya. Nah, biasanya orang menggunakan carbon fiber itu aftermarket. Yang ini langsung dari pabrikan. Jadi kita nggak usah lagi beli-beli kap karbon di mobil ini. Dan ini sangat-sangat enteng loh. Bener-bener rasanya nih, kalau dibanding standar mungkin beratnya bisa dibilang cuma sekitar di bawah setengahnya bahkan ya. Dan ini kita bisa lihat, ini karbonnya ini dry carbon. Jadi nggak karbon-karbon di printing ditempel, di pernish. Ini dry carbon asli. Dan di bawahnya ini juga udah disiapin tempat untuk buang hawa panas ya ke belakang. Ruang mesinnya sendiri kalau di-compare dengan GR Yaris biasa terlihatnya sama aja, tapi setahu gua power ini lebih besar. Kalau GR Yaris biasa itu power sekitar 260 horsepower, kalau yang ini 270 horsepower. Jadi memang tidak sejauh itu, tapi memberikan efek power up pastinya akan berpengaruh terhadap akselerasi dan juga mobil lebih kencang. Bagian mesin yang paling penting nih, nah di sini nih ada yang namanya water spray intercooler ya. Jadi waktu itu kita pernah bahas juga di tuning GR Yaris waktu itu ATPM versus EU. Yang ini udah ada water air sprayernya. Jadi dia akan mendinginkan intercooler dengan tembakin air sehingga nggak perlu ganti intercooler pun
pastinya powernya udah bisa dihandle sama intercooler ini gitu. Tampilan luar body ya bisa dilihat dia tidak menggunakan carbon fiber tapi jauh lebih agresif dari yang biasa. Ini udah ada aero package dan juga velgnya ini menggunakan velg forge ya. Ini kalau nggak salah ini bikinan BBS. Oh iya betul nih, ini ada BBS made in Japan. Jadi ini udah forge. Kita nggak usah beli lagi velg yang untuk lebih enteng ya. Dan menariknya ini menggunakan velg 18, 8,5, ET45 di sini udah tulis nih. Dan bannya ini menggunakan ban Advan AO052. Jadinya ban ini udah pasti oke banget buat main ke track dan juga bisa banget buat kita pakai ibaratnya spirited driving mau kenceng-kencengan. Langsung aja kita masuk ke dalam. Oke. Spesial banget. Dari kita duduk di sini aja udah berasa kayak langsung dipeluk sama mobilnya ya. Jadi joknya ini untuk gue yang badannya cukup besar, ini masih bisa masuk. Karena kalau biasanya menggunakan yang jok motorsport itu, baru duduk aja udah nyangkut di tulangan samping. Itu nggak kebayang kalau kita nyetir di sirkuit atau di harian, itu udah pasti sih satu badan sakit semua. Ini bawaan pabrik, jadi Recaro, tapi ini bukan aftermarket ya. Ini yang memang bawaan khusus di-develop buat mobil GR Yaris ini. GR MN ya, namanya bukan GR Yaris. Di sini kita bisa lihat juga nih, dashboardnya juga beda. Bahasanya bahasa Jepang, kanji-kanji Jepang semua nih. Jadi nggak ada bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih harusnya ada kalau di sini. Dibandingin GR Yaris biasa, yang berasa beda itu tentunya mobil ini tidak ada head unit. Kalau kita lihat ini polos, ya memang udah disiapin kalau kita mau kasih motorsport gauge gitu ya, mungkin lap timer atau apa, ini bisa diganti. Head unitnya yang udah pasti nggak ada. Jadi musiknya dari mobil ini sendiri adalah raungan suara mesin dan juga raungan suara knalpot. Nah, setirnya juga kalau kita bisa lihat sekarang, setirnya ini spesial. Kenapa? Karena ini bahannya Alcantara nih ya. Ini suede atau Alcantara lah pokoknya. Jadi gripnya pasti lebih enak karena kalau ori itu biasanya kan menggunakan leather ya. Nah, ini menggunakan bahan Alcantara suede gini, ini jauh lebih grip dan pastinya lebih enak kalau kita pakai sarung tangan buat nyetir ya, biar lebih dapat lagi gripnya. RPM kita bisa lihat sama sih, tapi desainnya ini yang memberikan kesan spesial karena dia bisa sampai RPM 7000 dan juga di sini sampai 280 km per jam. Bayangin aja dengan mobil sekecil ini bisa lari di atas 200 km per jam. Nah, yang bikin spesial juga di spec listnya mereka tadi dilihat juga bahwa yang berbeda dari mobil ini kebanyakan adalah yang tidak terlihat ya. Contohnya koplingnya beda, terus udah gitu LSD-nya juga berbeda. Yang gokilnya lagi mobil ini memiliki 545 titik lasan, itu lebih banyak dibandingkan GR Yaris biasa. Nah, artinya apa? Jadi ketika mobil memiliki titik lasan lebih banyak, itu artinya mobil ini akan menjadi lebih rigid, lebih keras ya. Namanya sport, tentunya kita nggak mau mobilnya jadi kayak lembek-lembek gitu, tapi kita butuh sasis yang lebih stiff, lebih rigid gitu. Makanya ini susah sekali untuk dilakukan. Untuk kalau ibaratnya kita modifikasi mobil biasa, kita mau bikin dia lebih banyak titik lasannya, harus pretel semua, dilas lagi, dan itu akan memakan waktu dan biaya yang cukup banyak banget pastinya. Nah, di bagian shifternya juga, di sini kita bisa lihat ini berbeda dengan GR Yaris biasa, karena ini juga sama nih. Bahkan sampai ke handbrake-nya aja, handbrake levernya ini menggunakan suede juga. Ini juga sama. Jadi benar-benar semuanya grip ya. Jadi biar waktu ngoper tuh tidak miss, waktu tarik rem tangan nggak licin juga. Ini udah dipikirin dari pabrikan. Dan ini kita bisa rasain shifternya itu cukup short shift ya kalau menurut gue ya. Tuh, kita bisa rasakan shiftingnya itu enak banget masuknya. Memang di GR Yaris, GR Corolla kita pernah coba juga, rasanya ini enak banget. Untuk mobil sekecil ini, power to weight ratio-nya pasti lebih oke lagi dibandingin GR Yaris biasa. Nah, knalpotnya gue penasaran nih, titanium apa enggak ya? Kita ngolong dikit nih. Kalau dilihat sih ini masih menggunakan stainless steel ya. Jadi tadi gue pikir karena ini GRMN package mungkin dapat yang titanium, tapi ternyata ini masih yang stainless. Artinya masih ada potensi lagi nih buat diganti ya, di upgrade kita masih bisa ganti dengan titanium exhaust. Ada banyak banget sih, ada yang stainless, titanium. Tapi kayaknya yang bikin beda juga adalah di diffusernya ya. Kalau diffusernya sendiri kayaknya berbeda nih sama GR Yaris biasa. Oke, sekarang kita coba buka. Wah, ini sih pasti karbon. Tuh kan, bener kan, karbon fiber. Kita bisa lihat di sini nih. Dari digetok aja ini udah beda ya. Jadi bukan aluminium biasa yang berat. Jadi sebenarnya ininya juga bakal lebih panjang umur karena kerjanya jadi tidak terlalu berat.
Yang bikin beda lagi di belakangnya nggak ada kursi sekarang, udah pasti bakal lebih enteng ya. Kita coba buka dikit kali. Nah, ini dia yang penting nih guys, ya. Jadi buat kalian punya GR Yaris, coba lihat. Di belakang sini kalau ini buka, ada nggak tangki ini di mobil kalian? Kalau ada ini, wah bersyukur kalian. Dapat yang versi ada water air intercooler. Ini jadi kita tinggal isi air di sini, dia akan memberikan air, nyemprot intercooler biar lebih dingin ketika kita pakai kebut-kebut. Tapi yang bikin mobil ini beda, ya. Jadi kita bisa lihat, spesialnya tuh mobil biasanya bikinan Jepang, udah pasti aki di depan. Mobil ini tidak. Jadi ditaruh di belakang. Kenapa? Karena untuk mencari lebih enteng ya, center of gravity-nya. Kalau di ruang mesin tuh ada benda berat di atas, itu akan membuat handling jadi nggak bagus. Yang ini bisa dibilang jadi sebagai balas juga ya di belakang. Jadi aki yang berat itu taruh di belakang. Dan akinya ini kalau kita lihat sepertinya ini pakai aki biasa sih. Ini belum pakai aki lithium. Tapi pastinya buat mobil sebesar ini nggak terlalu berat-berat amat ya. Nggak seperti mobil Eropa yang berat akinya sendiri bisa 30 kiloan. Di sini juga ada strut bar belakang. Ini memberikan efek rigiditas tentunya. Pasti lebih stiff lagi ya. Karena ini akan dipasang nih di 3 titik tuh kita bisa lihat ke sasis dan ke bagian top mount dari suspensi. Untuk bagian pengereman sendiri, ini juga sudah sama sih ya dengan GR Yaris pada umumnya. Ini menggunakan big bracket caliper. Dia sudah dibikin biasanya GR itu mungkin sama Brembo ya. Dan piringannya udah 2-piece rotor. Dia juga udah slotted, jadi ini pasti udah cukup banget buat ngangkat mobil yang bebannya bahkan lebih enteng lagi dari versi biasa. Dan dalamnya seperti yang gue udah kira-kira ya, itu sudah menggunakan coilover. Jadi dalam itu kalau kita lihat itu mereknya Bilstein. Jadi suspensinya ini pasti udah oke banget. Karena ternyata GR-MN ada 2 versi. Ada yang versi sirkuit dan ada juga yang versi rally. Nah yang ini dihadirkan versi sirkuit ini. GR-MN itu di-develop by Gazoo Racing ya. Gazoo Racing sendiri mendevelop mobil ini, banyakan itu di acara Super Taikyu. Jadi Super Taikyu itu balap yang diadakan oleh pabrikan, tim pabrikan, di mana mereka bisa bebas tuh explore, coba-coba. Yang namanya development itu kan pasti mereka akan nyobain hal yang mungkin tidak bisa dilakukan di mobil biasa. Nah sekarang kita langsung lihat juga nih, ini adalah katalognya ya, yang apa aja yang bikin beda si GR Yaris. Dan special equipment yang ada di mobil ini seperti yang tadi kita udah lihat, ada Recaro full bucket seat. Tapi menariknya gue baru tahu nih, biasa kalau pakai Recaro jok itu udah pasti airbag dimatikan. Yang ini ada airbagnya, jadi ini yang bikin lebih mahal pastinya. Dan saya jok Recaro-nya anggaplah untuk two-piece itu mungkin sekitar 100 juta ya. Terus udah gitu meterannya berbeda karena ini hanya khusus untuk GR-MN dan ini eksklusif. Nggak akan bisa dibeli untuk GR Yaris biasa. Nah, klaster-klaster gini mungkin harganya sekitar mungkin 30 sampai 40 jutaan bisa. Nah, body reinforcement brace, strut bar. Strut barnya sendiri ya mungkin kalau yang di bagian belakang seperti itu mungkin harganya sekitar 20-an juta bisa juga ya, karena ini kan versinya yang spesial dan dia nggak akan bisa dibeli untuk GR Yaris biasa. Nah, karbonnya ini dry carbon dan dia twilsy AVR pin, ini kita bisa lihat ya. Ini spesial banget. Pengalaman gua kalau untuk mobil-mobil aftermarket ya, yang namanya cup carbon aftermarket, itu harganya aja kalau yang di Jepang bisa sekitar cup carbon aja mungkin sekitar 65 sampai 75 juta. Ini atas, belakang, bagasi, kayaknya itu sendiri aja mungkin harganya bisa sekitar 200-300 juta tuh. Dan suspensi Bilstein ini juga eksklusif setting yang udah di development khusus untuk mobil GR-MN Yaris ya. Tentunya itu susah banget cari settingan yang pas. Ini udah jadi, udah dibikin, udah dipikirin sama mereka. Anggaplah ini 100 juta. Velgnya dari BBS Jerman ya. Velg BBS tuh nggak ada yang murah. Udah pasti 100 juta, udah pasti lebih. Nah, yang bikin spesial lagi ada GR Mechanical LS di kopling clutch cover set. Lalu udah gitu juga ada di transmission dan final gear. Ini mahal sekali. Yang seperti ini, saya bisa memberikan harga lagi, tambah lagi 100 juta. Nah, tadi dari parts-parts yang kita lihat di katalog itu aja, itu udah harganya lebih dari 800 juta ya, 850 juta let's say. Dan yang bikin paling mahal menurut gua, itu yang nggak akan mungkin kita lakukan sendiri ya, itu adalah titik lasan yang sampai 500 titik lasan lebih lagi itu. Kenapa? Karena ketika kita mau melakukan itu, mobil harus dipretel semua, dikeluarin, dilas ulang, dan pastinya kan harus dicat ulang lagi ya. Itu mungkin kalau mau seniat itu, ngelakuin sendiri, itu mungkin bisa habisin harga sekitar 300 sampai 400 juta ya. Dan itu hampir mustahil dilakukan.
Nah, sekarang kita mau dengar suaranya ya, apakah berbeda atau enggak sama yang biasa. Langsung aja yuk, tadi udah minta izin, kita hidupin dulu sekarang. Oke, tadi kita juga udah dengar suara knalpotnya. Itu kalau kita lihat masih seperti Yaris biasa dan artinya ini ada potensi lagi buat kita ganti lagi dan powernya bisa di-up lagi tentunya. Jadi di Yaris biasa sendiri kita udah pernah bikin sampai 340 horsepower ya on engine di mobil ini karena bobotnya lebih enteng, kaki-kaki lebih mantep, giringnya juga beda. Pasti menurut gue sih nggak perlu sampai sebesar itu lagi untuk kita ibaratnya mau ngelawan yang udah tuning-tuning pun pasti kita tinggal bikin power 300, 320, ini juga udah jauh lebih kencang. Karena yang ini lebih rigid, lebih track ready, pastinya bikin mobil ini jadi lebih spesial. Ya jadi tadi kita udah hitung-hitungan 8,5 tambah 3,5 1,2 1,3 M plus lagi mungkin 200 juta untuk privilege punya mobil yang limited. Ya tangan bah dia 1,5 M. Feeling gua harga-harganya sih di atas 2 miliar, mungkin di bawah 3 miliar ya, tapi ya mungkin let's say 2,5 2,7 M nih. Kayaknya ada deh segitu deh. Nah, tapi apakah worth it pembeli mobil yang GR Yaris seharga 2 kali lipat? Menurut gue worth it. Kenapa? Karena di mobil ini dari hitung-hitungan kita tadi, harga GR Yaris biasa aja sekarang udah mencapai 1,2 miliar dan yang tipe otomatis yang baru ya itu 1,3 miliar. Tapi waktu kita beli mobil seperti ini, kita tidak mencari kenyamanan tentunya kan. Kita mau cari sensasi, rasa nyetir, sporty, limited, apalagi itu bonusnya. Jadi kayaknya untuk yang punya uang ekstra, harga segitu sih boleh beli mobil ini. Apalagi limited, harganya dalam waktu 4 tahun 5 tahun pasti akan naik lagi dan bikin mobil ini juga apa ya, menjadi future classic GDM cars yang bisa dibeli di tahun 2024. Jadi gimana? Udah review mobilnya? Wah, mantap sih, spesial. Mantap sih. ya. Ini kebetulan sisa satu nih warna putih nih. Oh gitu? Iya. Ini limited banget ya? Limited banget dan sisa satu nanti kalau udah kejual belum tentu dapat lagi. Karena di Jepangnya sendiri mau dapatnya aja rebusan. Iya benar. Gue pernah lihat ada video di Jepang dibilang bahkan orang Jepangnya sendiri mau beli pun nggak bisa. Iya, ya kan ibaratnya ya mungkin hanya khusus orang-orang terpilihnya aja gitu. Jadi nanti kalau yang udah beli ini memang orang terpilih. Orang terpilih. Iya. Jadi datang dipilih sama dia. Nah, ini Cooper gue tuh yang gue punya GP2, ya kan itu aja 2000 unit seluruh dunia. Itu aja gue berasa udah limited ya. Tapi yang ini lebih spesial. Lebih spesial lagi. Iya. Jujur parts-partsnya kita bisa lihat ya, bagasinya aja carbon fiber ternyata. Benar. Bagasi ini atas, depan, itu aja udah saving mungkin 50 kilo sih lebih ya. Lebih ya. Kaki-kaki semua. Benar. Pokoknya gue hitung-hitungan tadi ya, namanya kita pedagang, kita juga semua harus ada hitungannya. Benar. 1,5 M lah, menurut gue Modifannya ya? di atas yang biasa gitu. Kalau kita mau modif sendiri, let's say gue punya GR Yaris, gue mau bikin seperti ini gitu ya, dan gue yakin nggak akan bisa dapat karena partsnya GRMN kan khusus buat GRMN. Benar. Dia nggak akan jual gitu. Benar. Iya. Berarti kalau dia mau ini ya belinya yang biasa. Iya. Kayaknya sih tebakan gue harganya di atas 2,5 M. Nah kalau mau tahu harganya, kita SPK dulu. Begitu SPK tahu wah kita terjebak tidak sanggup bayar. Enggak lah, enggak. Kita selalu kasih harga the best. Siap. Iya. Nah, jadi memang kalau di Ivan Motor ini kerennya itu adalah mereka bisa menghadirkan mobil-mobil yang ibaratnya kita anggap ini mustahil ya. Anggapannya saya datang ke dealer Toyota, saya mau beli GRMN. Kira-kira ladenin nggak tuh? Gitu. Terus dibilang dibalas dengan senyuman paling. Benar. Kita bisa membantu carikan lah, ya yang mobil-mobil yang lebih unik. Oke. Gitu, iya. Jadi memang benar-benar mobil idaman. Benar. Bisa dimasukin ke Ivan Motor. Benar. Nah, buat yang ini mungkin gue harus bertapa dulu di rumah ya, ngambil bayang-bayangin bisa aja nih. Gue suka banget JDM, gue suka juga GR Yaris. Ya dari waktu pertama kali GR Yaris itu, gue udah terpikir banget ya si ini GP kayaknya harus dilepas. Mungkin kita ganti yang model-model gini kali. Boleh. Sudah waktunya. Sama-sama manual Manual spesial dan limited. Benar. Ya,
kita ada The Ride, mobil gue limited, mobilnya banyak yang biasa. Iya. Anyway, thank you Norman, Oke, hari ini udah dikasih lihat. Thank you juga udah datang ya visit ke showroom Pas gue lagi Motor Peak 2. daerah Peak juga tadi, Norman bilang main dong sini, ya kan? Ada mobil spesial dan kita lihat memang mobil ini setahu gue yang gue kenal cuma 2 orang ya, Om Fitra dan juga ada GDM Garage, mobilnya itu yang warnanya tuh matte frozen gitu ya. Matte Frozen, iya. Nah, yang ini putih, gue pribadi gue suka banget warna putihnya. Lebih pop out ya. Dan apalagi masih bisa dimodif lagi loh. Tadi Bisa. kita lihat knalpot masih bisa lagi diganti, velg, tapi untuk body-bodinya kayak udah spesial. Benar-benar. Harus pakai efek XI. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik ya, mobil-mobil antik seperti ini ya, mobil-mobil spesial, bisa kontak langsung ke Ivan Motor, bisa juga cari Koko Norman. Boleh. Kalau ada yang minat-minat langsung ke sini karena mereka bisa dibilang rajanya mobil-mobil impor lah, yang unik-unik lah. Oke, langsung aja. Kalau yang belum minat seperti ini bisa didapatkan di sini eksklusif. Dan buat kalian tertarik mau tuning-tuning, udah tahu dong cari di mana. Davin Helika. Oke, kalau gitu sampai sini dulu videonya. Nanti kita mudah-mudahan ada kekumpul rezekinya bisa beli yang kayak gini. Bisa lah, bisa. Thank you Norman. Oke. Thank you. Oke, see you guys. Bye bye.